Ya, Safira, menarik sekali kalau kita cermati perdagangan pasar saham pada hari ini begitu ya. Hampir di sepanjang perdagangan IHSG bergerak di zona merah. Padahal kalau Ya, kita lihat sebetulnya banyak nih sentimen positif yang harusnya menjadi bensin bagi IHSG untuk menguat ke zona hijau gitu. Apalagi juga hari ini kan ada hari terakhir gelaran KTT G20 yang harusnya memberikan optimisme bagi pasar saham dan juga pasar keuangan tanah air, tapi tampaknya IHSG tidak cukup bertenaga nih untuk ke zona hijau. Ini apa saja sih yang diperhatikan oleh investor hari ini, Saf? ya betul sekali Sa. Kalau misalkan kita melihat begitu ya pada perdagangan IHSG kali ini memang tidak bersemangat sekali padahal memang ada momen-momen yang sebenarnya kita kira begitu ya, kita kira di awal ini bakal jadi penggerak atau penopang IHSG pada pergerakan hari ini dan juga hari-hari sebelumnya sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dan pas di hari ini presidensi Indonesia di KTT G20 hari ini resmi berakhir dan melihat pergerakan IHSG dari beberapa waktu terakhir, tepatnya kalau kita lihat dalam 3 minggu terakhir, ini kalau kita lihat pergerakannya cenderung bergerak konsolidasi datar dan masih bergerak di kisaran 6.900 dan 7.100 maksimalnya Sasa. Dan kalau kita lihat terkait gelaran KTT G20 ini sejumlah investasi raksasa tentunya telah diumumkan termasuk dari Amerika Serikat dan sejumlah negara maju lain yang siap mengucurkan 20 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun untuk membantu pemerintah mempercepat transisi menuju energi hijau dan mempensiunkan PLTU dan memperkirakan akan memakan yang diperkirakan ini akan memakan biaya Ya, besar begitu. tentunya perlu saling bahu-membahu Iya, begitu ya dengan tujuan transisi energi. Memang ini biayanya tidak murah untuk mempercepat begitu ya untuk mensiunkan PLTU batubara. Menarik juga tadi Saf mengatakan terkait dengan pergerakan IHSG kalau secara teknikal memang iya, tampaknya agak berat gitu ya karena memang beberapa hari belakangan ini IHSG memang bergerak di area konsolidasi begitu dan supportnya memang saat ini di iya. 6960. Setelah bergerak sideways gitu ya pada beberapa hari terakhir, memang tampaknya telah terjadi golden cross nih antara MA20 dan juga MA100-nya Ya. dari perdagangan kemarin nih dan tampaknya memang butuh volume besar untuk mendobrak atau untuk menembus resisten berikutnya supaya IHSG bisa berbalik arah nih menjadi tren bullish begitu ya seperti yang dicetak di bulan-bulan sebelumnya. Dan kalau dari segi indikator stokastik juga Ya. masih di wait and see nih, Betul sekali. masih di area normal gitu, belum overbought atau oversold. Jadi memang tampaknya pelaku pasar masih cenderung hati-hati, apalagi besok nih akan ada pengumuman kebijakan Bank Indonesia terkait dengan suku bunga acuan. Seperti apa sih pelaku pasar berekspektasi terhadap kenaikan suku Iya. bunga ini, Saf? Tapi sebelum itu Sa, mungkin di minggu depan IHSG mungkin akan rebound begitu ya kalau misalkan dari statistiknya yang tadi kita lihat begitu. Dan kalau misalkan untuk besok benar sekali Sa, kalau kita lihat investor juga secara keseluruhan begitu juga perlu mencermati dengan seksama ini manuver kebijakan moneter yang diumumkan Bank Indonesia pada Kamis besok. Dan kalau misalkan kita melihat dari konsensus trading economics ini memprediksikan BI mulai bersantai nih Sa, dengan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Ini lebih rendah dari 2 siklus sebelumnya yang masing-masing dikerek naik 50 basis poin. Dan kenaikan ini juga membawa tingkat suku bunga acuan naik dari 4,75% menjadi 5%. Dan agresif tidaknya BI juga ini akan berdampak langsung bagi rupiah, di mana memang jika kita melihat BI melunak dan The Fed juga akan tetap bersikukuh memperpanjang pandangan hawkish-nya, ini tekanan terhadap mata uang Garuda ini justru bisa semakin parah. Sa. Iya, kalau kita berdasarkan konsensus memang tampaknya sudah ada mulai pergeseran. Kalau kemarin-kemarin konsensus itu diperkirakan akan dinaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Tapi tampaknya dengan melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ternyata masih tumbuh cukup impresif di 5,72%, ini tidak menutup kemungkinan kalau Bank Indonesia ini juga sebagai langkah preemptifnya ya Fir ya, untuk menaikkan suku bunga acuan lagi-lagi diperkirakan akan 50 basis poin. Artinya kalau Bank Indonesia betul-betul menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin ini akan menjadi ketiga kalinya nih. Dan ini juga diharapkan kalau misalkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan kembali 50 basis poin, ini harusnya membuat rupiah menjadi menguat. Tapi tampaknya kalau kita lihat pergerakannya akhir-akhir ini dengan adanya preemptif begitu ya, yang dilakukan kemungkinan oleh Bank Indonesia ini juga belum serta-merta membuat rupiah berbalik arah begitu bergerak menguat. Padahal kalau kita flashback sedikit begitu di pekan lalu, rupiah sebetulnya sudah menguat nih Fir, di 1,5%. Tapi balik lagi energi rupiah tidak cukup berdaya di pekan ini. Betul sekali, kalau misalnya kita melihat begitu nilai tukar rupiah juga sebenarnya masih dalam tren penurunan, walaupun kemarin seperti yang Sasa bilang naik, itu masih naik tipis-tipis aja. Jadi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan memang rupiah masih trennya sangat
terhantam gitu oleh Iya, greenback betul. sendiri. Apalagi kemarin juga sempat ada dialog secara teknikal dengan tim riset CNBC Indonesia, memang support terdekat dan terkuat rupiah saat ini di 15.450. Jadi level-level yang perlu diperhatikan ya terkait dengan pergerakan rupiah. Selain pergerakan rupiah, yang menarik juga Fir, hari ini pergerakan saham perbankan ini tampaknya tidak cukup berenergi begitu ya. Padahal kan besok ada rilis suku bunga acuan Bank Indonesia yang biasanya nih kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan ini seharusnya tercerminkan dari saham-saham perbankan cukup positif gitu ya, tapi tidak pada emiten perbankan. Padahal beberapa waktu terakhir sejumlah emiten perbankan utamanya Big Caps ini merilis kinerja keuangannya, salah satunya BBRI gitu ya Firia, yang ternyata 2 kali lipat ya. betul menjadi bank dengan pencetak laba tertinggi, bahkan melesat 103% secara year on year. Apa sebenarnya bisa kita cermati dari sektor perbankan? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat begitu ya dari sektor perbankan, kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan begitu ya, kalau misalkan sebenarnya investor ini terlalu bersemangat kalau misalkan kita melihat melandainya inflasi Amerika Serikat pada bulan ini. Dan kalau misalkan kita lihat dan kalau misalkan melihat keseluruhan, apalagi yang dikatakan oleh pejabat The Fed ini mengatakan bahwa sebenarnya jangan melihat bahwa inflasi Amerika Serikat ini melandai, bahwa memang justru investor harus berhati-hati akan turunnya inflasi Amerika Serikat, karena sebenarnya The Fed masih akan terus hawkish, dan ini juga pasti diikuti oleh perbankan juga. Kita nantikan Sof seperti apa kelanjutannya, tapi kita